Kota Glory telah mengalami berbulan-bulan pertempuran dengan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbunya. Untungnya, Yemo dan kawan-kawan berhasil mempertahankan gelombang serangan iblis buas. Tembok kota berbintik-bintik, beberapa akibat cakar tajam dari binatang iblis. Bertebaran di bawah tembok kota adalah mayat binatang iblis dengan banyak spiritualis iblis yang heroik. Jenazah mereka juga dimakamkan di bawah tembok kota. Untuk melindungi kota ini, untuk mengamankan hak terakhir yang ada, banyak orang telah melangkah maju untuk mengisi pelanggaran yang ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka yang jatuh. Yemo berdiri di atas tembok kota yang menjulang saat dia melihat jauh ke kejauhan. Saat ini, kota Glory hanya memiliki sekitar 30.000 orang yang tersisa. Ada korban setiap tahun, dan raungan binatang iblis bisa terdengar dari lembah dari waktu ke waktu. Kesedihan mendalam tertulis di seluruh wajah Yemo yang sudah tua. Itu adalah kesedihan karena memiliki putra tunggal, Yezong, meninggal dunia. Selanjutnya, cucunya pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Dia tidak tahu kapan kota Glory akan jatuh, juga tidak tahu kapan dia akan bertemu cucunya lagi. Yemo hanya bisa terlibat dalam pertempuran terus-menerus untuk sepotong harapan terakhir kota Glory. Di dunia kecil, binatang iblis bergerak di mana-mana. Banyak binatang iblis telah berevolusi ke peringkat yang melampaui legenda. Tuan Yemo, ini sudah malam. Anda harus istirahat, Yesiu berkata dengan lembut sambil menghela nafas ketika melihat Yemo yang sudah tua. Realitas yang dihadapi mereka terlalu kejam bagi lelaki tua itu. Pada saat itu, seekor burung boneka jiwa mendarat di bahu Yemo. Tuan pendiri, Yemo melirik boneka jiwa dan berkata dengan nada hormat. Yemo, aku telah menghabiskan waktu berkeliling di seluruh dunia kecil. Banyak tempat tinggal manusia telah dihancurkan. 5 binatang iblis yang melebihi peringkat legenda mungkin akan segera menarik perhatian di kota Glory. Aku memperhatikan bahwa baru-baru ini, kekuatan spasial terus berfluktuasi dengan keras. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, kata Ye Yan dengan khawatir. Aku merasakan bahwa ada beberapa ketidaknormalan di antara binatang iblis di sekitar kota Glory baru-baru ini. Dalam gelombang serangan berikutnya, mungkin akan lebih besar dalam skala daripada yang lain sebelumnya. Mata Yemo dikupas di kejauhan saat dia berkata, jika kita binasa, Tuan Pendiri, tolong temukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu kembalinya Ziung dan Nili. Serahkan kunci ini. Anak-anak itu adalah harapan terakhir kota Glory. Kunci ini adalah... Ye yang sedikit terkejut, kunci menuju landasan leluhur dewa spiritual kota Glory. Ya, legenda mengatakan bahwa kota kemuliaan kita melacak garis keturunannya kembali ke jiwa ilahi dari dewa spiritual angin salju, kata Yemo dengan anggukan. Pada saat itu, langit tampak tak berujung ketika ruang tak terbatas terus bergetar. Aliran cahaya merah melintas di cakrawala saat suara bergema di langit. Hahaha, segel dunia kecil akhirnya telah diangkat. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Sebuah suara eksentrik memenuhi benua ketika gerombolan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergerak, mengeluarkan raungan memekakkan telinga. Di tengah aliran cahaya merah, seekor piton merah raksasa muncul dari udara tipis. Tubuhnya yang besar memiliki panjang puluhan meter, dan niat ilahi yang kuat menyapu dunia kecil dalam sekejap. Di dunia reruntuhan naga, itu lebih rendah dari sekte dewa iblis dan bertanggung jawab untuk menonton segel dunia kecil. Di masa lalu, segel selalu tertutup, mencegahnya masuk. Ini hanya berubah baru-baru ini ketika segel dunia kecil tiba-tiba terbuka. Setelah merasakan niat ilahi yang kuat ini, miliaran binatang iblis di dunia kecil gemetar. Piton merah membuka rahangnya yang menganga ketika ratusan ribu binatang iblis terbang dari tanah. Tubuh mereka dengan cepat hancur ketika daging dan darah mereka dihisap ke dalam rahangnya. Hahaha, aku belum makan yang begitu lezat untuk sementara waktu. Piton meraung dengan tawa saat mengambil bentuk manusia. Pada saat itu, 5 sinar cahaya terbang ke arah Piton dan berhenti di depannya, muncul untuk membentuk 5 binatang iblis raksasa. Mereka berbicara bersamaan, Patriark Scarlet Piton, terimalah salam para murid Anda. Aku meninggalkan kalian semua di sini di dunia kecil saat itu, tetapi tak pernah kuduga kultivasi kalian menjadi seseram ini. Patriark Scarlet Piton mencibir ketika aura mengerikan ditumpas pada 5 binatang iblis, menyebabkan daging mereka hampir hancur. Patriark, tolong tenang, kata Darkis Netherberg. Bertahun-tahun yang lalu, saudara Black Hell Dragon menerobos ke alam Heavenly Fate, dan sambaran petir ilahi menghantamnya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Sejak saat itu, kami tidak berani membuat terobosan apapun ketika kami mencoba yang terbaik untuk menekan kultivasi kami. Setelah mendengar Darkis Netherberg, Patriark Scarlet Piton mengangguk. Dulu, ada seorang ahli perkasa yang menetapkan batasan di dunia kecil. Semua ahli di atas tingkat Heavenly Fate akan hancur berkeping-keping. Sekarang aku bisa masuk karena pencabutan pembatasan yang tiba-tiba. Jadi, aku harus pergi sebelum pembatasan diberlakukan sekali lagi. Kalian semua harus mendengarkan instruksiku. Patriark, kami akan siap melayani Anda. Kata binatang iblis serempak. Aku ingin kalian semua menangkap semua manusia di dunia kecil tanpa menyisakan satu pun dari mereka.
Kalian tahu konsekuensinya jika kalian menyisakannya. Patriark Scarlet Piton memelototi 5 binatang iblis. 5 binatang iblis gemetar ketakutan. Baik, Patriark. 5 binatang iblis dengan cepat menjawab. Apa yang kalian tunggu? Patriark Scarlet Piton berkata dengan dengusan dingin. Baik, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke berbagai arah. Darkis Netehberg dan Black Fog Air Dragon terbang ke satu arah ketika mereka mencari jejak manusia. Aku tak pernah berharap segel dunia kecil tiba-tiba terbuka. Ini akan menjadi masalah bagi kita, kata Darkis Netehberg dengan senyum masam. Mengapa kau berkata begitu? Black Fog Air Dragon bertanya, bingung. Pikirkan seperti ini, di dunia kecil, semua ahli di atas Heavenly Fate akan hancur berkeping-keping, itulah sebabnya beberapa dari kita mendominasi dunia kecil. Ini hanya karena Sekte Dewa Iblis ingin kita untuk menjabarkan manusia. Jika manusia sudah mati, apakah kau pikir Sekte Dewa Iblis masih akan membutuhkan kita? Darkis Netehberg berkata dengan senyum masam. Apakah ini alasan mengapa kamu tidak memusnahkan manusia selama ini? Black Fog Air Dragon berpikir sebelum bertanya. Itu benar, hanya dengan keberadaan manusia-manusia inilah kita bernilai bagi Patriark. Begitu manusia benar-benar musnah, tak akan ada artinya bagi keberadaan kita. Kita bahkan mungkin ditelan oleh Patriark secara keseluruhan, kata Darkis Netehberg dengan senyum masam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Black Fog Air Dragon bertanya dengan cemberut. Tentu saja, kita harus mematuhi perintah Patriark. Mari kita cari manusia yang lain dulu. Darkis Netehberg berkata saat mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menuju ke timur. Terletak di ujung cakrawala di lembah yang dalam, sebuah kota muncul di depan mata mereka. Itu adalah salah satu tempat tinggal terakhir manusia, Kota Glory. Yemo baru saja akan kembali ke kediaman Raja Kota ketika 2 aura kuat tiba-tiba melonjak ke arah Kota Glory. Yemo terkejut saat dia melihat ke langit yang jauh. Jauh di seberang cakrawala, 2 sosok terbang menuju Kota Glory seperti meteor. Tuan Yemo, Ye Xiu dengan cemas menatap Yemo. Apa yang akan datang akan datang. Mereka adalah 2 binatang iblis di puncak peringkat legenda, kata Yemo sambil menyembunyikan alarmnya di dalam. Dia memandang Ye Xiu dan berkata, Ye Xiu, cepat aktifkan arai 10.000 roh iblis. Baik, Ye Xiu menjawab saat dia terbang. Yemo meraung marah saat tubuhnya perlahan menghasilkan baju besi berskala. Rambutnya langsung tumbuh sangat panjang, menutupi kepalanya dengan benang perak yang melayang ke langit. Ini adalah roh iblis legendaris, Bearded White Dragon. Setelah Nili dan kawan-kawan meninggalkan dunia kecil, Yemo dan kawan-kawan telah mengaktifkan tempat rahasia Kota Glory, dan dia mendapatkan roh iblis kuno ini. Tetapi bahkan dengan roh iblis kuno ini, 2 aura itu masih memberi tekanan besar pada Yemo. Hei, cepat pergi. Kau tak akan memiliki kesempatan lain jika kau tidak terburu-buru, pendiri Ye Yan di dalam boneka jiwa berteriak dengan panik. Mereka berdua terlalu kuat, ada aura yang lebih kuat di belakang mereka. Aku takut bahwa bahkan dengan arai 10.000 roh iblis dan Bearded White Dragon, kau bukan lawan mereka. Bagaimana saya bisa pergi ketika Glory City masih ada di sini? Ini adalah benteng harapan terakhir kami. Jika saya mati di sini, itu adalah takdir saya. Yemo menggeram saat dia menyuarakan raungan naga sebelum berubah menjadi aliran cahaya yang terbang menuju 2 sosok. Tak disangka ada manusia yang berani melawan kita sampai mati. Menarik, Darkis Netehberg mencibir saat menukik ke Yemo. Kedua aura itu bentrok, langsung menghasilkan ledakan mengerikan. 2 bukit di bawah mereka langsung diratakan. Ini adalah bentrokan antara para ahli puncak legenda. Energi di dunia kecil bergema keras. Darkis Netehberg dan Yemo bertarung tanpa ada pihak yang menang. Seketika, mereka telah bertukar beberapa ratus pukulan. Aku tak pernah membayangkan bahwa manusia bisa memaksaku ke sudut seperti itu. Darkis Netehberg langsung kesal karena auranya menghilang. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan panas hitam, langsung melahap Yemo. Yemo menyerbu keluar dari ledakan dan membuka mulutnya untuk memuntahkan api merah yang menghantam Darkis Netehberg. Aku akan membantumu. Tubuh besar Black Fog Air Dragon tiba-tiba menabrak Yemo. Dengan suara keras, Yemo dikirim mundur ratusan meter saat darah menetes di sudut mulutnya, energi internal dan darahnya berantakan. Lagi pula, dia bertarung sendirian melawan 2 ahli puncak legenda. Pada titik waktu ini, ke arah kediaman Raja Kota, penghalang perlahan-lahan naik. Itu tidak lain adalah arai 10.000 roh iblis. Setelah melihat arai 10.000 roh iblis diaktifkan, Yemo dengan cepat mundur, berubah menjadi aliran cahaya saat ia terbang menuju arai. Mencoba melarikan diri, Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehberg mulai mengejar ke arah Yemo. Seketika, lebih dari 10.000 binatang iblis peringkat emas hitam melonjak ke langit saat mereka menyerbu ke arah 2 iblis. Gelombang demi gelombang serangan diluncurkan, Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehberg terus menangkis mereka. Sialan, arai macam apa ini? Meskipun Black Fog Air Dragon menghancurkan satu demi satu roh iblis, ada gelombang roh iblis yang tak henti-hentinya di belakang.
Berani menggunakan roh iblis untuk menangkis kita, lalu biarkan kita membiarkan mereka merasakan kekuatan ras binatang iblis. Darkis Netehberg berteriak ke langit, suaranya menakutkan memenuhi cakrawala. Di tengah rentang pegunungan yang bergelombang ke kejauhan, gelombang demi gelombang auman marah terdengar. Miliaran binatang iblis sedang diaduk. Gerombolan binatang iblis melonjak menuju kota Glory seperti gelombang pasang. Tanah bergetar ketika gerakan miliaran binatang iblis terdengar seperti gemuruh guntur. Kota Glory tampak seperti perahu kecil di tengah ombak yang berputar yang bisa menelannya kapan saja. Di tengah arai 10.000 roh iblis, boneka jiwa mendarat di bahu Yemo. Mereka telah memobilisasi binatang iblis di pegunungan. Bahkan dengan perlindungan arai 10.000 roh iblis, itu mungkin tak akan bertahan lama. Boneka jiwa tak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dari kelihatannya, kota Glory akan berakhir hari ini meskipun memiliki garis keturunan yang panjang. Anak-anak adalah yang paling menyedihkan. Yemo mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Berdiri di sana banyak anak-anak berusia 7 atau 8 tahun serta remaja. Mereka adalah masa depan kota Glory. Gerombolan binatang iblis sedang menyerang. Ada binatang buas di mana-mana di luar. Kita mungkin tidak punya cara untuk mengiring mereka keluar. Yeyan menghela nafas. Yemo berjalan ke anak berusia 13 tahun dan membelai kepalanya. Nak, apakah kau takut? Kakek Yemo, aku tidak takut. Anak itu menatap Yemo dengan matanya yang cerah. Mereka murni dan baik, tanpa kesadaran bahwa ada bahaya. Tuan Yemo, jika ada kesempatan, kami akan mengawal kepergianmu. Yesiu menatap Yemo saat dia berkata dengan hormat. Anda adalah spiritualis iblis puncak legenda. Jika Anda memberikan segalanya, mungkin Anda bisa pergi bertahan hidup. Yemo menatap Yesiu dan yang lainnya. Dengan mati muda, apa gunanya jika aku melarikan diri? Aku hanya akan mati karena usia tua saat sendirian di pegunungan. Tapi, Yesiu dan teman-temannya tidak selesai dengan kata-kata mereka. Tidak ada tapi, aku lebih suka bertarung sampai mati untuk kota Glory daripada melarikan diri. Yemo menggelengkan kepalanya. Kakek Yemo, ayahku memberitahuku sejak aku masih kecil bahwa Anda adalah dewa perang kota Glory. Selama Anda ada, tak ada yang perlu kita takuti. Anak-anak memandang Yemo dengan tatapan sengit. Yemo melihat ke kejauhan. Dia merasa bahwa kematiannya tak akan sia-sia jika dia mati untuk mereka. Gerombolan demi gerombolan binatang iblis menerkam di arai 10.000 roh iblis ketika Yesiu mengendalikan roh iblis dalam arai 10.000 roh iblis, terus-menerus mengiring mereka keluar dengan binatang iblis. Itu adalah kekacauan di luar, dan mayat binatang iblis sudah menumpuk ke bukit kecil. Arai 10.000 roh iblis sangat kuat, memungkinkannya untuk membunuh jutaan binatang iblis, tetapi dengan berlalunya waktu, segel arai 10.000 roh iblis perlahan-lahan retak. Haha, susunan kuno milikmu ini akan hancur. Mari kita lihat kemana kau harus lari ketika saatnya tiba. Darkis Netehberg tertawa terbahak-bahak. Ketika saatnya tiba, aku akan memakan kalian semua. Tak seorang pun dari kalian akan hidup. Black Fog Air Dragon tertawa dingin ketika cakarnya yang tajam dan menakutkan menyapu dengan lebih ganas. Ribuan binatang iblis emas hitam menerjang di arai 10.000 roh iblis lagi. Di bawah rentetan serangan dari gerombolan binatang iblis yang menakutkan, segel arai akhirnya retak. Kekuatan yang mengerikan meletus dari sekitar arai 10.000 roh iblis. Beberapa binatang iblis yang lebih kecil dilumatkan setelah dibanting ke dalamnya, menghujani daerah itu dengan ledakan yang mengerikan. Arai 10.000 roh iblis terus bergetar saat retakan menyebar. Orang-orang di dalam arai 10.000 roh iblis mengangkat senjata mereka, menatap tajam pada binatang buas di luar. Sudah bertahun-tahun, dan mereka tahu bahwa saat ini akhirnya akan datang. Namun, bahkan jika benteng terakhir umat manusia akan dimusnahkan, mereka akan mengukir keberanian mereka di atas batu. Kota Glory bisa dihancurkan, tetapi beberapa kisah mereka akan diturunkan. Mungkin akan datang suatu hari ketika seseorang datang ke sini. Di sini, mereka akan melihat keberanian dan keberanian dari pertempuran saat mengambil koleksi batu nisan. Berkat formula eliksir yang ditinggalkan Nili, Direktur Yang Xin membagikan eliksir kepada semua orang. Sejak Nili pergi, dia telah mendedikasikan dirinya untuk alkimia dan sekarang mampu memperbaiki beberapa ramuan peningkatan keberuntungan yang sangat kuat. Adapun dia diam-diam memegang eliksir pengapian jiwa di tangan. Begitu dia kelelahan, konsumsi eliksir pengapian jiwa memungkinkannya untuk menghasilkan 10 kali kekuatan biasanya, tetapi pada saat yang sama, jiwanya perlahan-lahan akan terbakar dan dikonsumsi. Ini adalah strategi Internesin, tetapi dia berada di ujung utasnya saat ini. Internesin adalah menghancurkan keduanya. Bukan hanya dia, Yemo, Yesiu, dan banyak kepala keluarga dari keluarga kota Glory yang paling kuat memegang eliksir pengapian jiwa di tangannya. Mereka siap untuk membela kota Glory bahkan dengan mengorbankan jiwa mereka sepenuhnya. Huyan Lanruo mengenakan baju besi keemasan yang gelap, menonjolkan sosok tubuhnya yang indah.
Dia memegang pedang di tangan, berdiri di sana dengan bakat heroik yang hebat. Sekarang, dia sudah menjadi kepala keluarga, kekuatannya telah mencapai peringkat emas hitam. Dia memiliki lusinan ahli di sekelilingnya, semuanya pria berotot yang tingginya 2 meter. Selama dia mengeluarkan perintah, para ahli ini akan bergerak atas namanya. Menyaksikan arai 10.000 roh iblis yang menghancurkan, serta gerombolan binatang iblis tak berujung dan bergelombang besar, Huyan Lanruo mendesah panjang. Dengan kekuatan kota Glory saat ini, bahkan jika mereka menggunakan segala cara yang mungkin saat menghadapi gerombolan besar binatang iblis, kemungkinan mereka akan berakhir dengan kehancuran kota mereka. Dia tidak takut mati, hanya saja. Huyan Lanruo melihat ke kejauhan saat dia diam-diam menghela nafas. Adik Nili, kau mungkin tidak akan bisa melihatku lagi jika kau tidak kembali tepat waktu. Niyu berdiri dengan kokoh bersama keluarga tanda surgawi. Karena teknik budidaya Nili, bersama dengan fisik tanda surgawi, dia sudah menembus peringkat emas hitam di usia muda. Dia sudah menjadi jenius top di antara generasi muda kota Glory. Diberikan waktu lebih, dia mungkin bisa mencapai jajaran legenda. Kakak, aku pasti akan melindungi klan kita. Niyu memandang dengan kuat ke depan. Bahkan saat menghadapi gerombolan binatang iblis tanpa henti, Niyu tetap dipenuhi dengan keberanian. Ini karena Nili pernah mengatakan kepadanya bahwa dia harus melindungi klan saat dia tidak ada. Saat arai 10.000 roh iblis perlahan-lahan hancur, Black Fog Air Dragon tertawa keras. 10.000 tahun yang lalu, manusia memiliki lusinan arai seperti ini. Bukankah mereka perlahan-lahan diratakan oleh kami binatang iblis? Apakah kalian percaya bahwa satu arai dapat menahan kami? Black Fog Air Dragon memuntahkan sekumpulan api hitam, menabrak pembatas arai. Pertahanan arai 10.000 roh iblis akhirnya tak bisa bertahan karena hancur. Gerombolan binatang iblis meraung marah ketika mereka menerjang penduduk kota Glory. Saat ini, orang-orang ini lemah, tetapi juga teguh. Mereka mengeluarkan teriakan perang, mengangkat senjata di tangan saat mereka menyerang binatang iblis. Seketika daging dan darah berceceran di mana-mana ketika para ahli manusia dan gerombolan binatang iblis bentrok. Itu seperti penggiling daging besar-besaran yang tidak menghentikan pembantaiannya. Mayat manusia dan binatang iblis menumpuk seketika. Black Fog Air Dragon tertawa penuh sukacita. Perjuangan, ratapan, raungan, kalian semua akan dimakan habis, tanpa menyisakan apapun di belakang. Dengan pertempuran mencapai klimaksnya, para ahli dari kota Glory menyatu dengan roh iblis mereka, menyerang gerombolan dengan raungan marah. Black Fog Air Dragon menjerit memekakkan telinga ketika sinar cahaya terbang dari hutan pegunungan. Setiap sinar cahaya mewakili binatang iblis di peringkat legenda. Pada awalnya, ada lebih dari 10 balok, tetapi beberapa saat kemudian, ada puluhan, memuncak dalam ratusan bahkan ribuan. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang, menuju lurus ke kota Glory. Di dalam kota Glory, dewa spiritual angin salju raksasa berdiri. Dengan raungan, kelompok-kelompok binatang iblis ini dikirim terbang. Binatang iblis itu tak bisa dikalahkan. Jika bukan karena kami punya kegunaan untuk kalian, kalian manusia pasti sudah musnah 10.000 tahun yang lalu. Darkis Netehbert mencibir. Mereka sudah siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Yemo, Yesiu, Yang Xin, Huyan Lanruo, dan Niyu terlibat dalam pertempuran sengit dengan kehidupan mereka dipertaruhkan. Selama pertempuran kacau ini, gelombang mengerikan melonjak menuju gerombolan binatang iblis seperti tsunami. Itu menyapu ribuan binatang buas dengan serangkaian ledakan eksplosif. Dengan ledakan keras, sesosok mendarat, langsung meninggalkan kawah besar di tanah. Orang itu perlahan berdiri, mengungkapkan bahwa dia tidak lain adalah Duze. Semua yang menyerang kota Glory akan mati. Mata Duze dipenuhi dengan niat membunuh dingin. Dia menyerang dengan telapak tangannya, langsung melenyapkan ribuan binatang iblis, menyapu mereka keluar dari keberadaannya. Kekuatan yang sangat mengerikan. Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehbert, yang melihat adegan ini, bergidik ketakutan. Ini adalah kekuatan yang melebihi jajaran legenda. Itu adalah kekuatan dari dunia lain. Pada saat ini, sosok mendarat di tengah gerombolan binatang iblis, melepaskan penindasan yang menakutkan dengan setiap turunnya. Seketika, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya diratakan menjadi bubur. Yang paling menakutkan adalah seseorang dengan sayap hitam. Dia menyulap aura pedang yang langsung membantai binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di daerah yang membentang ribuan meter, sejauh mata memandang. Salah satunya adalah binatang iblis berperingkat legenda, dengan ratusan di antaranya binatang iblis berperingkat emas hitam. Meskipun binatang iblis ini telah mencapai puncak dunia ini, mereka masih tidak mampu menangkis kekuatan serangan ini. Orang ini tidak lain adalah Duan Jian.
Setelah mengeluarkan serangan, Duan Jian langsung menyerbu beberapa ribu meter di depan. Pedang yang dia gunakan menebas ratusan aura pedang, melenyapkan binatang iblis itu secara instan di area yang luasnya puluhan ribu meter. Yang tersisa hanyalah tanah tandus. Darah binatang iblis berubah menjadi sungai karena daging binatang iblis itu begitu kecil sehingga mereka tenggelam ke tanah. Tatapan Duan Jian mendarat di Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg. Di udara, dua yang terakhir merasa diri mereka dikunci oleh aura yang kuat. Mereka dibungkam seolah-olah tubuh mereka akan hancur karena tekanan. Aura yang mengerikan. Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg takut dan keluar dari akalnya. Mereka langsung menyadari bahwa dengan dibukanya penghalang baru-baru ini, keberadaan yang kuat pasti telah melewatinya. Mereka telah melihat kekuatan alam reruntuhan naga sebelumnya. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Sebuah kekuatan ganas langsung membunuh semua binatang iblis dalam radius ribuan kilometer. Yemo dan yang lainnya mendongak dan melihat beberapa sosok yang akrab berdiri di tanah. Salah satunya adalah cucunya, Ye Ziyun. Pada saat itu, wajah Yemo berlinangan air mata. Dia awalnya berpikir bahwa dia tak akan pernah melihatnya lagi. Kakek, ketika Ye Ziyun melihat Yemo, dia sangat gembira. Seperti burung layang-layang yang melemparkan dirinya kembali ke hutan, dia melemparkan dirinya ke pelukan Yemo. Yemo memeluk Ye Ziyun dan berkata dengan suara bergetar, luar biasa, luar biasa. Kalian semua akhirnya kembali. Ye Ziyun berjalan mendekat dan menghapus air mata dari sudut matanya. Nona, kau akhirnya kembali. Melihat Yemo, Ye Ziyun, dan yang lainnya dan kemudian di kota Glory yang berdiri jauh, dia dipenuhi dengan emosi. Mereka masih di sini. Untungnya, mereka tiba tepat waktu. Kalau tidak, kota Glory pasti sudah menjadi reruntuhan. Saat pemikiran ini datang kepadanya, kilatan dingin melintas di mata Nili saat dia melihat ke kejauhan. Setelah menyadari bahwa kota Glory sedang diserang oleh gerombolan binatang iblis, Du Ze, Lu Piao, dan teman-temannya tak bisa lagi menekan kemarahan di hati mereka. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terus-menerus membantai semua binatang iblis. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg mencoba melarikan diri, tetapi aura orang-orang seperti Du Ze dan Lu Piao benar-benar menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi sama sekali, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak berani berjuang ketika tubuh mereka bergetar. Nili melirik Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg dan berkata dengan dingin, sisakan hidup mereka. Aku masih ada kegunaan bagi mereka. Baik Tuan. Duan Jian menjawab, sosoknya terbang melewati Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg. Namun, hanya menyapu melewati mereka sudah cukup bagi tubuhnya untuk menghasilkan hembusan angin yang kuat. Seketika, tubuh Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg penuh luka saat darah berceceran di mana-mana. Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg menjerit dengan sedih. Nili menatap Yemo dan tersenyum. Untungnya kita bergegas kembali ke sini. Kakek Yemo, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yemo menggelengkan kepalanya. Syukurlah, arai 10.000 roh iblis membantu kita bertahan untuk sementara waktu. Leluhur Ye Yan mendarat di bahu Nili dan berkata sambil tertawa, nak, jika kalian kembali sedikit terlambat, kota Glory akan benar-benar hilang. Syukurlah tidak apa-apa, kata Nili dengan gembira juga. Dia melihat orang tuanya di antara kerumunan, dan matanya sedikit memerah. Orang tuanya memandangnya dengan ramah dengan air mata mengalir di wajah mereka. Nak, aku tidak berharap kekuatanmu menembus ke dunia seperti itu. Ini benar-benar membuka mataku, kata Ye Yan bersemangat. Kau pasti telah kembali dari alam yang lebih tinggi. Itu benar, alam yang lebih tinggi yang dikenal sebagai alam reruntuhan naga, kata Nili dengan anggukan. Alam yang lebih tinggi, mata Ye Yan dipenuhi dengan antisipasi. Kapan kau mengajakku jalan-jalan di sana? Segera, Nili tersenyum dan berkata, aku bahkan membawa mata air kehidupan kembali kali ini. Aku dapat menghidupkan kembali ayah Ziyun dengan itu dan juga membantu membentuk tubuh baru untukmu. Betulkah? Ye Yan terkejut. Bisakah kau benar-benar melakukan itu? Tentu saja aku bisa melakukannya, kata Nili dengan anggukan. Adik Nili, kau akhirnya kembali. Direktur Yang Xin menatapnya dengan air mata berkilau di matanya sebelum dia menyeka air matanya. Sudah lama, kakak Yang Xin, kau masih terlihat mengesankan seperti sebelumnya, kata Nili sambil tersenyum. Benarkah? Aku sudah sangat tua, tapi adikku Nili sudah sangat luar biasa. Yang Xin menatapnya dengan penuh kasih. Nili ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang menjanjikan di depan, tetapi yang bisa dia lakukan adalah diam-diam menatapnya di sudut dan memberinya berkah.
Aku tidak dilahirkan pada hari kau dilahirkan, dalam pikiran Yang Xin. Kau pasti bercanda. Kau pasti akan memiliki tubuh muda abadi. Dengan mengibaskan tangan kanannya, Nili melemparkan sebotol pil. Yang Xin menangkapnya dan melirik pil dengan bingung. Tak hanya pil ini akan meningkatkan tingkat kultivasimu, itu juga akan memungkinkanmu untuk memiliki tubuh muda abadi, memungkinkanmu untuk tetap cantik selamanya, kata Nili sambil tersenyum. Mendengar itu, mata Yang Xin menyala dan dia memandang Nili dengan menawan. Benarkah? Nili mengangguk dan berkata, tentu saja. Kalau begitu aku harus berterima kasih, adik kecil Nili. Yang Xin berbisik ke telinganya. Jika kau menginginkan sesuatu sebagai balasannya, kau dapat memberitahuku kapan saja. Aroma itu mengguyurnya saat Nili mundur selangkah. Dia berkata dengan senyum pahit, kakak, kau terlalu baik. Apa yang harus ditakuti? Apakah kau pikir aku akan memakanmu? Yang Xin tersenyum dan berkata, masih ada banyak waktu di depan kami. Karena kau baru saja kembali, aku tak akan mengganggumu lebih jauh. Yang Xin melihat bahwa keluarga Nili sudah berkumpul ke arahnya. Nili, kau akhirnya kembali. Ibu Nili menangis saat dia memeluknya. Nili mendengus dan dengan cepat berkata, Ibu, aku tidak berbakti karena kembali terlambat. Tidak terlambat sama sekali, ayah Nili dengan cepat berkata. Xiaoli benar-benar merendahkan dirinya. Itu benar, jika bukan karena Xiaoli, seluruh kota Glory kita akan dihancurkan. Mien, Nihai, dan yang lainnya semuanya berbicara sekaligus. Xiaoli, kau sekarang ranah apa? Kau sudah mencapai peringkat legenda. Nihai tak bisa membantu tetapi bertanya. Ya, aku sudah di peringkat legenda, jawab Nili sambil tersenyum. Dia tak banyak bicara, tetapi ketika dia melihat wajah-wajah yang akrab ini, senyum bahagia muncul di wajahnya. Tidak seperti kehidupan sebelumnya, dia akhirnya mengubah nasib kota Glory. Semua kerabatnya ini masih hidup. Berada di peringkat legenda di usia muda, Xiaoli benar-benar mengesankan. Nihai tak bisa menahan tawa. Keluarga tanda surgawi kami akhirnya menghasilkan ahli peringkat legenda. Nili melihat jauh ke kejauhan dan melihat bahwa orang-orang seperti Du Ze dan Lu Piao dikelilingi oleh keluarga mereka saat mereka dibombardir dengan pertanyaan. Melihat sekelompok orang dalam suasana hati yang harmonis, Nili memiliki keinginan untuk berteriak. Dia melihat ke kejauhan di mana Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehbird berada. Kilatan dingin melintas di matanya. Sudah waktunya untuk balas dendam dari kehidupanku sebelumnya, pikir Nili. Tepat ketika Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehbird hendak melarikan diri, mereka tiba-tiba merasakan aura kuat mengunci mereka. Mereka langsung mengencingi celana dalam ketakutan, hati dan perut mereka meledak. Itu tak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya mengikuti perintah. Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehbird menangis ketika mereka berkata. Mereka tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk hari ini. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Nili mendengus dingin. Itu adalah Patriark, teriak Black Fog Air Dragon. Itu bukan urusan kami. Darkis Netehbird berkata dengan senyum pahit, kami belum pernah menyerang kota Glory sebelumnya, tetapi Patriark yang memerintahkan kami untuk datang. Kami tidak berani tidak patuh. Nili, jangan buang waktumu dengan mereka. Ayo bunuh mereka dulu. Lu Piao melengking ketika aura melonjak menuju Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehbird. Lu Piao berada di puncak ranah Dao of Dragon. Hanya sepotong auranya sudah cukup untuk membuat Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehbird mengencingi diri mereka sendiri. Patriark, apakah patriarkmu berasal dari alam reruntuhan naga? Di ranah peringkat apa dia? Tanya Nili dengan cemberut. Darkis Netehbird berkata, Patriark kami telah menembus ke alam Heavenly Fate yang legendaris. Heavenly Fate. Lu Piao tak bisa menahan tawa. Aku pikir itu adalah binatang iblis yang sangat kuat, tapi itu sebenarnya hanya di alam Heavenly Fate. Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehbird bertukar pandang. Bagi mereka yang berada di alam Heavenly Fate sudah sangat kuat, eksistensi yang tak bisa mereka sepadankan. Hei, kalian berdua binatang iblis kecil, apakah kalian tahu kita berada di ranah peringkat apa? Kata Lu Piao sambil tersenyum. Black Fog Air Dragon dan Darkis Netehbird menggelengkan kepala mereka. Di mata mereka, ranah Heavenly Fate sudah eksistensi tak tergoyahkan. Adapun apa yang ada di dunia lain, mereka bahkan tidak memiliki petunjuk. Di atas Heavenly Fate adalah ranah Heavenly Star dan Heavenly Axis, diikuti oleh ranah Dao of Dragon. Bahkan yang lebih tinggi adalah ahli ranah Martial Ancestor. Kami sudah berada di ranah Dao of Dragon, jadi perhatikan aku menepuk apa yang kau sebut Patriark ranah Heavenly Fate.
Lu Piao tertawa ketika dia tiba-tiba melebarkan matanya dan melepaskan niat ilahi untuk mencari dengan cepat. Pemberitahuan, di atasnya lagi masih ada ranah dewa dan kaisar. Setelah itu ranah yang dicapai Nili saat melawan Kaisar Sage yakni ranah tertinggi, Supreme Realm. Segera, kesadarannya terkunci pada binatang iblis Heavenly Fate. Itu adalah piton besar. Piton masif itu tak lain adalah Patriark Scarlet Piton. Patriark Scarlet Piton sedang menunggu Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg untuk menghabisi kota Glory sehingga dia bisa kembali dan menyelesaikan misinya. Namun, dia tak pernah mengharapkan aura yang menakutkan tiba-tiba mengunci padanya. Patriark Scarlet Piton tahu bahwa dia dalam masalah ketika dia buru-buru mencoba melarikan diri, tetapi segera, dua aura mengikatnya dengan erat dan mengangkatnya terbang ke arah kota Glory. Pada saat ini, dia merasa seperti sepotong ikan di atas talenan, tidak mampu menahan tekanan. Dengan itu, Patriark Scarlet Piton tiba di atas kota Glory. Lu Piao memandang Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg dan bertanya, cacing kecil ini adalah Patriark yang kalian sebutkan? Ya, benar. Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg begitu ketakutan sehingga mereka hampir pipis. Di mata mereka, Patriark Scarlet Piton adalah eksistensi yang tak terkalahkan, namun, dia langsung dibawa ke mereka. Dia seperti semut yang tak bisa melakukan perlawanan. Itu adalah hal yang mengerikan bagi mereka. Setelah beberapa pemikiran, Nili menghasilkan dua aliran niat ilahi dengan tangan kanannya. Ia memukul tubuh Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg dan mengebor di dalamnya. Nili melirik Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg sebelum berkata, aku telah mencetak kutukan niat ilahi di tubuh kalian. Mulai sekarang, kalian akan tinggal di sini dan menjaga kota Glory. Jika kalian memiliki pikiran pengkhianatan di hati kalian, kutukan ini akan meledak di pikiran kalian, membuat kalian hancur berkeping-keping. Apakah kalian mengerti? Dimengerti. Kami akan tinggal dan menjaga kota Glory. Black Fog Earth Dragon dan Darkest Netherberg buru-buru merespons. Pada saat itu, mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk menolak. Mereka berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, beberapa dewa di depan mereka bisa menghancurkan mereka dengan satu pikiran. Setidaknya kalian tahu mana yang lebih baik. Tetap di sini dan jaga kota Glory dengan baik, dan kalian tak akan kecewa. Lu Piao mendengus dan berkata. Nili lalu mengalihkan pandangannya ke Patriark Scarlet Piton dan berteriak dengan suara yang dalam, siapa yang mengirimmu ke sini? Meskipun suara Nili tidak terdengar berat, itu mencapai telinga Patriark Scarlet Piton seperti tepukan guntur, cukup untuk menghantamnya berkeping-keping. Dewa, jawabannya adalah, Patriark Scarlet Piton gemetar ketika berkata, aku dari Sekte Dewa Iblis. Untuk apa Sekte Dewa Iblis mengirimmu ke sini? Tanya Nili dengan suara berat. Sekte Dewa Iblis mengirim saya ke sini untuk menghancurkan semua manusia di dunia kecil. Patriark Scarlet Piton berkata dengan suara bergetar. Pada saat itu, pikirannya pusing karena suara ledakan dan dia tak tahu apa yang dia katakan, juga tidak berani berbohong. Sekte Dewa Iblis ingin memusnahkan semua manusia di dunia kecil. Hati Nili berubah dingin ketika niat membunuh melintas di matanya. Untungnya, dia bergegas kembali ke sini. Jika dia tidak melakukannya, kota Glory akan dibantai. Dia tak pernah berharap Sekte Dewa Iblis menjadi begitu kejam. Saat Nili memikirkan hal ini, niat membunuh di hatinya berubah dingin. Nili, Sekte Dewa Iblis ini sungguh kejam. Mari kita hancurkan bersama-sama, kata Lu Piao dengan marah. Yang lain dipenuhi dengan niat membunuh juga. Mereka memandangnya dan berkata, Nili, beri kami perintah. Kita harus menghadapi Sekte Dewa Iblis cepat atau lambat. Namun, saat ini hanya memiliki beberapa ahli ranah martial ancestor. Bahkan ada para ahli ranah pelayan dewa di pihak mereka. Untuk sementara kita tak dapat berurusan dengan mereka, kata Nili. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang Nili. Setelah merenung sejenak, dia berkata, ayo pindahkan semua orang di kota Glory ke Sekte Bulu Ilahi dalam beberapa kelompok. Memindahkan mereka ke Sekte Bulu Ilahi. Du Ze dan teman-temannya terkejut. Aku pikir itu saran yang sangat bagus, kata Ye Ziyun setelah berpikir sejenak. Aku setuju dengan Nili, kata Xiao Ninger. Setelah memindahkan mereka ke Sekte Bulu Ilahi, semua orang di kota Glory akan aman. Di sisi lain, mereka dapat mencoba menyerap eliksir suci dan mengolah teknik kultivasi di alam reruntuhan naga. Ini mungkin sangat membantu kita. Jika ratusan ribu orang bergabung dengan Sekte Bulu Ilahi dan mulai menyerap eliksir suci, mengolah teknik kultivasi yang lebih kuat, maka tingkat kultivasi mereka akan dengan cepat naik, memberikan Nili dan bantuan luar biasa kepada teman-temannya.
Selain itu, penduduk kota Glory jelas merupakan kelompok orang yang paling dapat diandalkan. Mereka telah mengalami kehancuran kota Glory hampir beberapa kali dan telah mengalami hidup dan mati bersama. Mereka adalah sekelompok yang sangat bersatu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nili dan teman-temannya, Yang Xin dan yang lainnya tak bisa tidak menantikannya. Mereka ingin tahu seperti apa tempat alam reruntuhan naga itu. Ketika mereka berbalik untuk melihat kota Glory yang sudah hancur, duka yang tak berkesudahan muncul di hati mereka. Rumah mereka yang selalu mereka lindungi dan tinggali sekarang sudah hancur. Sekarang, itu adalah gurun yang sunyi. Meskipun kota telah dihancurkan, penduduknya tetap hidup. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang lega. Baiklah, mari kita semua pergi ke Sekte Dewa Iblis. Nili mengangguk ketika kilatan dingin melintas di matanya. Selain itu, sudah waktunya bagiku untuk berhadapan dengan Sekte Dewa Iblis lagi. Tatapannya mendarat di Patriark Scarlet Piton di dekatnya. Dia kemungkinan adalah peluang yang dia butuhkan untuk memasuki Sekte Dewa Iblis. Kalian siapa? Patriark Scarlet Piton gemetar. Dia tak pernah berharap sekelompok ahli manusia di ranah Dao of Dragon tiba-tiba muncul di dunia kecil. Dunia kecil hanya satu bagian kecil dari ratusan semesta dunia. Tak ada ahli terkuat di dunia ini yang mencapai ranah Heavenly Fate. Selain mengiring beberapa murid ke dunia kecil setiap tahun, 6 sekte ilahi jarang memperhatikannya. Mengapa mereka mengiring sekelompok ahli seperti itu? Posisi apa yang kau miliki di Sekte Dewa Iblis? Nili bertanya kepada Patriark Scarlet Piton. Yang Maha Kuasa, aku hanya seorang penjaga. Sekte Dewa Iblis mengirimku untuk mengawasi dunia kecil. Aku biasanya tidak ditempatkan di dunia kecil. Hanya ketika segel ke dunia kecil tiba-tiba terbuka, aku datang ke sini. Yang Maha Kuasa, tolong maafkan kesalahan saya, Patriark Scarlet Piton berkata dengan gemetar, takut bahwa kesalahan apapun yang ia lakukan akan mengakibatkan Nili melenyapkannya. Hanya penjaga gerbang berani menjadi begitu sombong di dunia kecil kami. Lu Piao mendengus. Meskipun komentarnya tidak keras, itu seperti petir yang melanda hati Patriark Scarlet Piton, menyebabkan dia batuk darah. Para ahli di ranah Dao of Dragon benar-benar keberadaan yang tak terkalahkan. Nili mendengus saat niat kuat menyelimuti Patriark Scarlet Piton. Yang Maha Kuasa, tolong selamatkan hidup saya. Tolong ampuni saya. Patriark Scarlet Piton meratap. Aku tak akan membunuhmu hari ini, tetapi kau telah mengepung keluargaku dengan binatang iblis. Tak akan ada yang melupakannya. Nili berkata dengan suara berat. Selanjutnya, aku akan mengekstrak ingatan jiwamu dari tubuhmu. Patriark Scarlet Piton meratap. Dia melihat gumpalan jiwa purba ditarik keluar dari tubuhnya saat mereka diserap oleh tubuh Nili. Nili, apa yang terkandung dalam ingatan jiwa purba itu? Du Zhe bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Ninger, Ye Ziyun, dan yang lainnya juga memandang Nili. Mereka belum pernah mendengar ingatan jiwa purba. Kita semua memiliki ingatan yang tersimpan dalam jiwa purba kita. Setelah ingatan itu diekstraksi, kita akan melupakan semua yang telah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, aku bisa tahu semua yang diketahui, Nili menjelaskan. Pada saat yang sama, aku dapat mengambil bentuknya, mencegah Sekte Dewa Iblis mengidentifikasiku. Aku mengerti. Jadi ini adalah efek dari ekstraksi ingatan jiwa purba. Lalu, bukankah kita bisa mengetahui segala sesuatu tentang Sekte Dewa Iblis jika kita menangkap salah satu ahlinya? Lu Piao bertanya dengan terkejut. Jika kau ingin mengekstraksi kenangan jiwa purba seseorang, kau harus setidaknya 3 tingkat lebih kuat dari mereka, kata Nili. Antek-antek biasa seperti Patriark Scarlet Piton tak akan mengetahui terlalu banyak informasi yang berguna. Aku mengerti, Nili, apakah kau berencana untuk mengubah bentukmu menjadi dia dan menyusup ke Sekte Dewa Iblis? Benar. Nili mengangguk dan berkata, aku ingin memasuki Sekte Dewa Iblis sehingga aku bisa mendapatkan informasi yang aku inginkan. Tapi terlalu berbahaya untuk menyusup ke Sekte Dewa Iblis, kata Xiao Ninger dengan cemas, bagaimana jika kau ketahuan? Itu benar, ada banyak ahli di Sekte Dewa Iblis, dan beberapa dari mereka mungkin tahu Patriark Scarlet Piton. Kata Ye Ziyun cemas, tidak apa-apa, aku punya ingatannya, dan auraku akan sama dengan ingatannya. Kurasa bahkan orang tuanya tak bisa mengatakannya. Tak ada yang akan bisa melihat penyamaranku, kata Nili dengan senyum percaya diri. Nili, apakah kau pikir Patriark Scarlet Piton memiliki seorang istri? Dia bahkan mungkin memiliki sekelompok iblis di rumah. Jika kau harus berurusan dengan mereka semua, tidakkah kau akan mati karena kelelahan? Lu Piao menyindir. Lu Piao, apa yang ada di pikiranmu? Xiao Sui memukulnya dengan keras. Aku tidak, aku hanya khawatir Nili akan dalam bahaya. Lu Piao berkata dengan senyum sedih.
Xiao Sui mendengus. Nili tak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, semuanya. Jika aku dikenali, aku punya banyak cara untuk melarikan diri. Tak peduli apa, itu tak akan menjadi masalah untuk melarikan diri. Aku percaya tak ada yang bisa menghentikan Nili begitu pikirannya memutuskan untuk pergi, kata Lu Piao segera. Xiao Ninger dan Ye Ziyun merasa lega setelah beberapa pemikiran. Selanjutnya, aku punya beberapa hal untuk diselesaikan. Nili tersenyum misterius. Dia menatap Ye Ziyun dengan kelembutan di matanya. Aku akhirnya bisa melakukan apa yang aku janjikan padamu. Tubuh Ye Ziyun bergetar saat dia menatapnya, matanya dipenuhi air mata. Aku akan menghabiskan beberapa hari di sini untuk menghidupkan kembali ayah mertuaku. Duan Jian, kau dapat menangani masalahmu selama periode waktu ini. Duan Jian sedikit terkejut ketika kilatan dingin melintas di matanya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Nili dan berbicara dengan suara tercekat. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini untuk membalas orang tua saya, Tuan. Baiklah, silakan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada orang di alam penjara abis yang bisa menghentikanmu, kata Nili dengan anggukan. Mengerti. Duan Jian melebarkan sayapnya dan terbang. Dengan deru, aliran cahaya melesat melintasi langit. Setelah itu, dia bisa memasuki alam penjara abis melalui arai. Menghidupakannya. Apakah itu benar-benar mungkin? Ye Mo menatap Nili, tampak terharu. Benar, selama ada air dari mata air kehidupan, dan aku sudah mendapatkannya. Selain itu, kita masih memiliki jiwa ayah mertua. Sayangnya, hanya ada satu set, jika tidak, kita dapat menghidupkan kembali lebih banyak orang, Nili mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Air mata langsung menggenang di mata Ye Mo. Dia merindukan putranya yang telah meninggal selama ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar, berharap bahwa dialah yang telah mati sebagai penggantinya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak senang mendengar bahwa putranya dapat dihidupkan kembali. Kakek, jika Nili mengatakan itu bisa dilakukan, dia pasti akan melakukannya. Mata Ye Ziyun masih dipenuhi air mata, tetapi nadanya tegas. Melihat Ye Mo yang kuyu, Nili tak bisa menahan perasaan emosional. Dia mengangguk dengan percaya diri dan berkata, kakek, percayalah padaku. Aku bisa melakukannya. Baiklah. Ye Mo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Leluhur pendiri Ye Yan tertawa keras dan berkata, bagus, sangat bagus. Sangat menyenangkan bahwa si bocah, Ye Zong, bisa hidup kembali. Leluhur pendiri Ye Yan, aku akan menggunakan mata air kehidupan ini untuk ayah mertua terlebih dahulu. Aku akan mencoba menemukan lebih banyak untukmu di masa depan, kata Nili dengan nada meminta maaf sambil menatap Ye Yan. Hahaha, nak, aku sangat senang bahwa kau masih memiliki aku di pikiranmu. Namun, aku sudah terbiasa dengan tubuh ini. Bukan hal yang buruk menjadi boneka jiwa. Tidak masalah ketika aku dihidupkan kembali. Pertama, hidupkan kembali Ye Zong dulu, kata Ye Yan sambil tertawa keras. Baiklah, Nili mengangguk. Di ruang rahasia di kediaman Raja Kota di Kota Glory. Di pintu masuk ruang rahasia, Ye Ziyun, Ye Mo, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Nili mengatakan bahwa dia bisa menggunakan mata air kehidupan untuk membangkitkan Ye Zong, tapi itu akhirnya sesuatu yang tak bisa mereka konfirmasi. Mereka dipenuhi dengan kerinduan tanpa akhir untuk Ye Zong. Beberapa hari dan malam, wajah mereka dibanjiri air mata, berharap dia bisa dihidupkan kembali. Dinding batu ruang rahasia di keempat sisi ditutupi dengan semua jenis rune dan pola misterius saat memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh ruang rahasia. Nili memegang cermin jiwa di tangan, cahaya di cermin jiwa terus-menerus berputar, dan jejak aura jiwa mengalir keluar. Aura jiwa itu begitu akrab dan sangat disayangi. Nili menatap cermin jiwa dan samar-samar bisa melihat Ye Zong di atasnya. Meskipun Ye Zong tampak sangat ketat di permukaan, hatinya lembut. Dalam hatinya, Nili perlahan-lahan menerima ayah mertua ini. Dia menanggung emosi yang melonjak di hatinya dan terus-menerus membentuk segel. Kekuatan jiwa berkumpul di cermin jiwa, dan cermin jiwa tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia dengan cepat mengambil mata air kehidupan yang terus berputar sebelum perlahan naik ke udara dan dengan cepat mengembun. Jiwa Ye Zong terbang keluar dari cermin jiwa dan dengan cepat menyatu dengan mata air kehidupan. Mata air kehidupan terus mengembun, perlahan-lahan mengambil bentuk manusia. Seolah-olah sebuah kehidupan perlahan-lahan dilahirkan. 1 hari berlalu satu demi satu, dan tak lama kemudian 5 hari. Pintu ke ruang rahasia tetap tertutup rapat. Ye Ziyun dan Ye Mo tetap berjaga di luar saat mereka dengan cemas melihat ke pintu. Mengapa ritual Nili belum selesai? Sudah 5 hari, kata Ye Mo dengan cemas.
Kakek, Nili mengatakan bahwa ritual kebangkitan membutuhkan 5 hingga 6 hari, kata Ye Ziyun dengan tegas. Nili akan berhasil. Aku percaya padanya. Bukannya aku tidak percaya padanya. Kekhawatiran ini juga sampai padaku, kata Ye Mo gelisah. Dia sangat senang bahwa putranya memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Namun, waktu berlalu begitu lambat. Di ruang rahasia, Nili akhirnya menyelesaikan ritual kebangkitan. Cahaya di sekitarnya secara bertahap redup. Seorang anak berusia sekitar 3 atau 4 tahun berdiri di tengah-tengah ruang rahasia ketika dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Di mana aku? Bukankah seharusnya aku sudah mati? Pandangannya perlahan terfokus di depannya, Nili. Nili sudah jatuh ke tanah karena kelelahan dan terengah-engah. Nili, apa yang terjadi? Anak itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat anak berusia 3 atau 4 tahun di depannya, Nili memiliki perasaan aneh muncul dalam dirinya. Setelah berpikir sejenak, dia tak bisa membantu tetapi berkata, "Ayah mertua, aku menghabiskan kekuatan jiwaku untuk menghidupkanmu kembali." Anak ini tidak lain adalah Ye Zong. Meskipun ia memiliki jiwa yang berusia puluhan tahun, ia memiliki tubuh anak berusia 3 tahun. Ini karena tubuh baru dibentuk. Menghidupkan kembali. Apakah benar ada kebangkitan di dunia ini? Dia melihat tangannya dan menyadari bahwa tangannya sebenarnya seukuran anak kecil. Dia tak bisa menahan amarah. Nili, apa yang kau lakukan? Ayah mertua, kau tidak bisa menyalahkan aku untuk ini. Ini adalah kelahiran kembali secara fisik. Tubuhmu ini terkondensasi dari mata air kehidupan. Aku hanya punya mata air kehidupan sebanyak itu, jadi aku sudah mencoba yang terbaik untuk membantu mereformasimu dengan tubuh anak ini. Syukuri saja. Nili tersenyum pahit. Kau, Ye Zong menunjuk Nili, seluruh tubuhnya bergetar karena amarah. Dia berumur puluhan tahun, namun, dia terlahir kembali ke dalam tubuh anak berusia 3 tahun. Ayah mertua, aku tidak berharap ini terjadi. Lihat aku masih harus memanggilmu, ayah mertua. Bisakah kau bayangkan betapa sedihnya perasaanku? Nili tersenyum pahit. Ye Zong sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Kapan aku bisa memulihkan bentuk asliku? Ayah mertua, kau benar-benar mendapat manfaat besar dari ini. Tubuhmu ini terkondensasi dari mata air kehidupan. Selain menjadi muda kembali, kau memiliki tubuh yang murni, kau dapat maju dengan cepat dan berkultivasi cepat dengan teknik budidaya apapun, kata Nili sambil tersenyum. Aku tidak ingin tubuh yang murni ini. Kau harus memberitahuku kapan aku bisa pulih ke keadaan semula. Suara Ye Zong gemetar karena marah. Ya, mungkin ketika kau berkultivasi ke ranah martial ancestor. Setelah mencapai ranah martial ancestor, kau dapat mengubah penampilan sesukamu, kata Nili sambil tersenyum. Ranah martial ancestor. Ranah apa itu? Bukankah ranah kultivasi tertinggi, ranah legenda? Ye Zong tertegun. Legenda hanyalah awal dari proses kultivasi. Di atas legenda adalah ranah Heavenly Fate, Heavenly Star, Heavenly Axis, Dao of Dragon, dan terakhir martial ancestor. Nili tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Ini akan cepat. Ye Zong hampir memuntahkan seteguk darah. Aku membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi ke peringkat emas hitam, dan aku bahkan belum mencapai puncak ranah legenda. Tidakkah aku butuh waktu berabad-abad untuk berkultivasi ke ranah martial ancestor? Nili, aku tak peduli, kau harus mengembalikanku ke keadaan semula. Aku tak bisa melakukan itu, kau hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sebenarnya tidak butuh waktu lama. Ayah mertua, jangan berkecil hati. Nili tersenyum. Kau, Ye Zong hampir menjadi gila. Dia perlahan-lahan mengerti bahwa tak ada yang bisa dia lakukan dan bahwa meskipun dia telah dihidupkan kembali, dia telah dihidupkan kembali sebagai anak berusia 3 tahun. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya sendiri? Ye Ziyun dan Ye Mo menunggu di luar saat pintu ke ruang rahasia perlahan terbuka. Mereka tiba-tiba berdiri dan melihat ke dalam. Seseorang perlahan berjalan keluar dan itu tidak lain adalah Nili. Ye Ziyun dan Ye Mo membeku di tempat. Nili, apakah ritualnya gagal? Mata Ye Mo redup. Ritual itu berhasil. Nili menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Lalu mengapa kau sendirian? Ye Mo bertanya dengan heran. Itu benar, di mana ayahku? Ye Ziyun bertanya. Ayah mertua telah dihidupkan kembali, tetapi dia tak bisa membawa dirinya untuk menghadap kalian. Nili tersenyum pahit. Dia tidak bisa menghadap kita. Mengapa? Ye Mo bertanya dengan bingung. Pada saat ini, seorang anak berusia 3 tahun keluar dari ruang rahasia dengan ragu-ragu. Hatinya sangat senang ketika dia melihat Ye Ziyun dan Ye Mo. Namun, ketika dia memikirkan tubuhnya, dia memiliki keinginan untuk mengubur dirinya sendiri.
Bagaimana dia bisa keluar dari kesulitan yang memalukan ini? Siapa dia? Kenapa dia ada di dalam? Ye Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Nili jelas satu-satunya yang memasuki ruang rahasia. Mengapa ada anak 3 tahun yang keluar? Ayah, aku Ye Zong. Ye Zong menangkupkan tangannya sedikit pada Ye Mo dan tersenyum pahit. Kau, Ye Zong. Ye Mo tertegun sejenak, dan wajahnya berubah muram. Nili, mungkinkah kau menemukan anak yang bisa menipuku? Bagaimana mungkin? Bagaimana saya berani berbohong kepada Anda? Nili tersenyum pahit. Dia adalah ayah mertua. Ye Mo menatap Ye Zong dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Dia tak bisa mengerti bagaimana anak di depannya ini adalah Ye Zong. Ye Ziyun juga tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia akan memanggil anak ini ayah? Ini terlalu sulit dipercaya, kan? Ketika dia melihat ekspresi Ye Mo dan Ye Ziyun, Nili tersenyum canggung dan berkata, aku juga tak bisa berbuat banyak. Ayah mertua menggunakan mata air kehidupan untuk merekonstruksi tubuhnya. Aku memiliki jumlah mata air kehidupan yang terbatas, jadi aku hanya bisa membantu ayah mertua membangun kembali tubuh anak kecil. Ketika ayah mertua mencapai ranah martial ancestor, ia secara alami akan dapat mengubah penampilannya dan kembali ke penampilan aslinya. Memang benar begitu. Ye Zong tersenyum canggung dan masam. Itu tidak sulit untuk dimengerti. Raja Iblis dapat menggunakan teknik konstelasi roh untuk merasuki orang lain dan bertukar tubuh. Adapun ayah mertua, ia membentuk tubuh ketika memasuki mata air kehidupan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memahami hal ini, jelas Nili. Meskipun itu bisa dipahami, Ye Mo tetap diam untuk sementara waktu. Aku masih tidak percaya bahwa orang di depanku ini adalah Ye Zong. Ye Zong tampak tertekan saat kepalanya menunduk. Bersama dengan tubuh mungilnya, dia sebenarnya sedikit menggemaskan. Ini adalah sesuatu yang bisa dibayangkan. Memikirkannya dengan cermat, Nili tak bisa menahan tawa. Setelah mendengar tawanya, Ye Zong menatapnya dengan tajam. Kau bocah, kau masih berani menertawakan kemalanganku. Ye Zong berkata dengan marah. Nili menekan tawanya dan berkata, ayah mertua, aku benar-benar tak bisa mengendalikan diri. Kakek, aku tidak berpikir Nili akan bercanda tentang hal-hal seperti itu. Mengapa kita tidak menguji jika dia benar-benar ayah? Ye Ziyun berpikir sebentar dan berkata. Lalu dia menatap Ye Zong. Ketika aku masih muda, ibu memberiku kenang-kenangan. Apa itu? Bunga yang tercampur jiwa kupu-kupu. Ye Zong menjawab tanpa ragu-ragu. Ye Ziyun tak bisa membantu tetapi melihat Ye Mo. Ye Mo berkata, banyak orang pasti akan tahu jawaban untuk pertanyaan seperti itu. Aku mengajukan pertanyaan yang tidak diketahui orang lain. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui bahwa kau adalah Ye Zong. Ayah, tolong tanyakan, kata Ye Zong sambil menangkupkan tangannya. Ketika kau berumur 13 tahun, aku pernah memukulmu sekali. Apa alasannya? Ye Mo menatapnya. Ye Zong tersipu dan bertanya, ayah, mengapa kau bertanya ini? Ye Ziyun dan Nili tak bisa membantu tetapi menajamkan telinga mereka. Mereka sangat ingin tahu tentang jawaban untuk pertanyaan ini. Karena hanya Ye Zong dan aku yang tahu tentang ini. Ye Mo berkata dengan pasti sambil menatap Ye Zong. Bagaimana aku bisa mengatakannya di depan anak-anak? Ye Zong sangat tertekan. Ayah, bisakah kau mengajukan pertanyaan lain? Tidak, ini pertanyaannya, kata Ye Mo serius. Ini. Ye Zong sangat malu. Dia tak bisa memaksa dirinya untuk menyebutkan masalah ketika dia mengingatnya. Sepertinya kau bukan Ye Zong. Ekspresi kekecewaan yang mendalam melintas di mata Ye Mo. Aku benar-benar berharap ini kau. Ye Mo memandang Nili dan berkata, Nili, aku tahu kau mencoba menghiburku dengan kebaikan, aku menerima pemikiran itu, tetapi aku mengerti bahwa kau tak dapat membawa orang mati. Celakalah aku, seorang lelaki tua berambut putih yang harus menghadiri pemakaman putranya. Tidak, Nili sangat cemas sehingga dia ingin mengatakan sesuatu. Dia memandang Ye Zong dan berkata dengan cemas, ayah mertua, mengapa kau tidak mengatakannya? Jika kau tidak mengatakannya, bagaimana bisa Tuan Ye Mo mengonfirmasinya? Kau jelas tahu jawabannya. Kekecewaan melintas di wajah Ye Ziyun. Ketika aku berusia 13 tahun, Ye Zong tampak agak ragu-ragu. Jika aku mengatakannya, martabat apa yang akan tersisa? Apakah martabat benar-benar penting? Apakah kau tega untuk membuat kakek mertua begitu sedih? Kata Nili dengan marah. Ye Mo tampaknya sangat sedih. Penampilannya yang sudah lanjut usia membuat hati seseorang sakit. Baiklah, aku akan bicara. Ye Zong berkata dengan murung, pada tahun itu, aku mengencingi celanaku. Itu saja, mengencingi celanamu. Nili tampaknya telah mendengar sesuatu yang luar biasa.
Kau mengencingi celanamu di usia 13 tahun. Wajah Ye Zong terbakar karena malu. Ye Ziyun juga penasaran saat dia menatap Ye Mo dengan mata melebar. Mata Ye Mo bersinar dan dia buru-buru berkata, lanjutkan. Ayah mertua, kau tidak perlu malu. Semua orang membasahi celana mereka ketika mereka masih muda. Meskipun benar bahwa itu sedikit tua untuk anak berusia 13 tahun. Ini masih bisa dimengerti, kata Nili sambil tertawa keras. Ye Zong tampak sangat tertekan. Melihat tatapan penuh harap Ye Mo, dia berkata, ketika aku berusia 13 tahun, aku secara tidak sengaja bertemu dengan Ibu Ziyun yang sedang mandi dan aku hampir ditemukan. Aku bersembunyi di lemari selama lebih dari 6 jam. Aku tak bisa membantu tetapi... Ayah, kau... Ye Ziyun menatapnya dengan kaget. Dia tak pernah menyangka Ye Zong melakukan sesuatu seperti ini. 13 tahun. Ayah mertua, kau sedikit dewasa untuk usiamu. Nili menyeringai pada Ye Zong. Itu tidak disengaja. Ye Zong berkata dengan murung. Kecelakaan. Kau tidak sengaja bersembunyi di dalam lemari. Untuk melakukannya selama lebih dari 6 jam. Nili memandang Ye Zong dengan penuh minat. Di sampingnya, Ye Ziyun tak bisa menahan tawa. Pipinya memerah, dan dia diam-diam melirik Nili. Ye Zong tak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Apakah kau benar-benar Ye Zong? Ye Mo terlihat sangat bersemangat. Dia sangat senang sampai-sampai air mata mengalir di wajahnya. Dia bergegas maju dan memeluk Ye Zong, mengangkatnya tinggi-tinggi. Ayah, letakkan aku. Ye Zong tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi tubuhnya terangkat ke udara oleh Ye Mo, tak bisa bergerak sama sekali. Ayah, Ye Ziyun sangat gembira. Melihat betapa bahagianya Ye Mo dan Ye Ziyun, Ye Zong tak bisa menahan perasaan pedih dan menghela nafas panjang. Pada saat ini, Nili menatap Ye Zong dan tak bisa menahan senyum. Ayah mertua, aku tak tahu sudah berapa tahun sejak Tuan Ye Mo mengangkatmu tinggi-tinggi. Sangat menyenangkan bahwa kau dapat mencobanya lagi hari ini. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Ye Zong langsung menjadi gelap. Nili, ini belum berakhir di antara kita. Ye Zong sangat marah bahwa dia akan meledak. Jika bukan karena fakta bahwa Nili memberinya tubuh seperti anak kecil, dia tak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ayah mertua, jangan marah. Aku akan meminta maaf kepadamu sekarang, kata Nili sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Zong tiba-tiba merasa sedikit sakit karena ditusuk oleh jenggot Ye Mo. Ternyata Tuan Ye Mo telah menanam ciuman di wajahnya yang halus. Ekspresi Ye Zong langsung jatuh. Nak, aku tidak berharap kau benar-benar hidup kembali. Itu hebat. Air mata Ye Mo mengalir di wajahnya. Alis Ye Zong yang berkerut perlahan rileks saat dia memandang Ye Mo, ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia tahu bahwa ayahnya pasti sangat menderita ketika dia meninggal. Selama ini, dia dan Ye Mo tidak banyak berinteraksi dan Ye Mo sering tinggal di luar kota Glory. Mereka jarang mengadakan reuni. Dia tak pernah berharap pertemuan terakhir mereka menjadi bagian dari hidup dan mati. Dia yang dibangkitkan dipenuhi dengan emosi. Namun, adegan saat ini membuatnya merasa sangat canggung. Dia telah kembali menjadi anak kecil, dan aneh dibesarkan oleh Ye Mo. Ye Zong tak bisa membantu tetapi menyentuh rambut Ye Mo. Perasaan yang berbeda setelah kembali ke dunia yang hidup. Melihat Ye Zong kecilku membuatku merasa seperti aku telah kembali ke masa mudaku. Ye Zong, apa kau mau permen? Ye Mo tertawa dan berkata, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Permen. Alis Ye Zong berkedut dan ekspresinya runtuh. Apakah Ye Mo benar-benar menganggapnya sebagai seorang anak? Ngomong-ngomong, aku ingat bahwa kau paling suka patung-patung gula Bibian. Oh, aku lupa. Bibian sudah berusia lebih dari 120 tahun. Dia sudah lama berhenti membuat patung-patung gula sejak dulu. Ye Mo tak bisa menahan tawa. Perasaan yang aneh. Ye Mo meletakkan Ye Zong. Dengan wajah tegas, Ye Zong menatap Nili dan berkata, Nak, kau membuatku menjadi seperti ini. Hukumanmu adalah tidak bertemu Ziyun selama setengah bulan. Ayah mertua, kau baru saja dilahirkan kembali dan tubuhmu masih sangat lemah. Kau bahkan mungkin membasahi celanamu di tengah malam. Aku punya cara untuk mengobati kencing tengah malammu. Aku ingin tahu apakah kau ingin mencobanya. Nili menarik Ye Zong ke samping dan berbisik ke telinganya. Nili, beraninya kau menghinaku. Ye Zong sangat marah, tapi dia tak bisa membantu tetapi menurunkan suaranya juga. Ayah mertua, aku mengatakan yang sebenarnya, kata Nili dengan serius. Jika kau benar-benar buang air kecil di tengah malam, itu akan sangat mempengaruhi reputasimu. Ketika itu terjadi, aku khawatir semua orang di kota Glory akan tahu. Hati Ye Zong tak bisa membantu tetapi bergetar ketika dia bertanya, itu benar.
Tubuhmu dibangun menggunakan mata air kehidupan. Setelah perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuh fisik, akan ada kelebihan air yang akan dikeluarkan dari tubuhmu. Tak bisa dihindari bagimu untuk kencing di celana saat kau tidur, kata Nili sambil menghela nafas. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Ye Zong juga merasa bahwa itu akan memalukan jika dia benar-benar pipis celananya. Lalu masalah antara aku dan Ziyun. Nili menghela nafas. Nili, kau mengancamku, kata Ye Zong sengit. Tidak sama sekali, aku tak akan berani, aku hanya ingin membantumu, ayah mertua. Nili menyeringai. Aku tak akan peduli tentang masalah ini, kata Ye Zong muram. Ini adalah seni sumber surgawi ilahi. Ini sangat cocok untuk tubuh yang terbentuk dari mata air kehidupan. Tubuh-tubuh seperti itu memiliki kekuatan kuat dari sumber surgawi, dan kecepatan kultivasi mereka jauh melebihi orang-orang biasa. Digabungkan dengan seni sumber surgawi ilahi tingkat dewa yang kuat, kau mungkin dapat mencapai ranah martial ancestor segera. Ketika itu terjadi, kau akan dapat mengubah penampilanmu dan memulihkan penampilan aslimu, kata Nili sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Nili, mata Ye Zong berbinar. Dia bertanya, bisakah aku benar-benar mengembalikan penampilan asliku? Ya, kau bisa, kata Nili. Perlakukan ini sebagai hadiah pertunangan yang aku berikan kepadamu, ayah mertua. Hadiah pertunangan, apa yang kau bicarakan? Ye Zong membelalakkan matanya. Tentu saja, jika kau tidak menerimanya, aku akan mengambilnya kembali, kata Nili sambil tersenyum. Nili, kau sialan. Ye Zong menatapnya dengan marah. Haha, ayah mertua, aku hanya bercanda. Nili tersenyum dan berkata, aku akan memberimu teknik kultivasi ini. Dia memberikan teknik kultivasi ke Ye Zong dan berkata, ayah mertua, bekerja keraslah dengan kultivasimu. Nili, aku sudah mengatur beberapa orang untuk memindahkan semua orang di kota Glory ke sekte bulu ilahi. Du Ze berkata kepada Nili. Baik, Nili mengangguk. Dia tahu bahwa sekte dewa iblis pasti tak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Saat kota Glory menjadi sibuk, Ye Mo menatap tembok kota yang jatuh dan menghela nafas panjang. Berdiri di belakang Ye Mo, Nili tersenyum dan berkata, kakek mertua, tak perlu merasa menyesal. Setelah kita meninggalkan kota Glory, kita akan pergi ke tempat yang lebih baik. Di masa depan, kita dapat kembali kapanpun yang kita mau. Pada saat itu, binatang iblis tak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Sebelumnya, kami berpikir bahwa kota Glory adalah satu-satunya rumah. Banyak generasi nenek moyang kita berjuang terus-menerus untuk bertahan hidup di sini. Baru sekarang aku menyadari bahwa di dunia ini, kota Glory hanyalah tempat yang tidak penting. Ye Mo tak bisa menahan menghela nafas. Betul sekali, dunia di luar sangat luas. Kita hanya bisa tahu kapan kita keluar. Kota Glory ada di dalam dunia kecil. Ini adalah tempat yang sangat kecil, dan dunia kecil hanya satu dari 3.000 wilayah yang lebih kecil. Keruntuhan dunia naga hanyalah salah satu dari ratusan semesta. Nili menatap langit. Dunia luar dipenuhi dengan alam tanpa batas. Masa lalu kami benar-benar katak di dalam sumur. Ye Mo menghela nafas.